Halo, selamat pagi anak-anak. Eh, Sepertinya ini adalah kali pertama Ibu membuatkan video pembelajaran untuk di kelas 10. Nah, kemarin Ibu sudah berjanji untuk membuatkan video penjelasan mengenai diagram sirkuler 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Ibu berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu dan bisa lebih memahami materi yang Ibu sampaikan tentang ekonomi atau peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, Bu Lis telah menyiapkan video mengenai penjelasan mengenai diagram sirkuler 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Untuk itu silahkan kalian menyimak video ini. Ya. Di sini ada 2 diagram. Yang pertama ini adalah diagram sirkuler 2 sektor. Lalu yang di bawah ini adalah diagram sirkuler 3 sektor. Apa sih perbedaannya? Perbedaan dari kedua diagram ini adalah di sektornya. Kalau ini adalah 2 sektor, sedangkan yang ini adalah 3 sektor. Nah, dua sektor itu artinya hanya ada 2 pelaku ekonomi. Siapa saja? Di sini ada RTK dan juga RTP. Who is RTK dan who is RTP gitu ya. RTK itu adalah rumah tangga konsumen, sedangkan RTP itu adalah rumah tangga produsen. Jadi kalau RTP ini adalah misalnya orang-orang yang menghasilkan barang dan jasa. Contohnya di sini pabrik. Nah, pabrik itu bisa disebut sebagai RTP. Kenapa? Karena mereka melakukan kegiatan produksi, sehingga disebut sebagai rumah tangga produsen. Lalu RTK ini adalah rumah tangga konsumen. Berarti konsumen itu RTK. Masyarakat luas itu adalah RTK. Nah, kita termasuk kemana? Kita termasuk ke RTK karena kita melakukan kegiatan konsumsi. Lalu bagaimana alur untuk membaca diagram ini? Alurnya adalah kalau kita lihat di sini RTP ini tadi Ibu bilang mereka itu adalah pabrik gitu ya, atau rumah tangga produsen melakukan kegiatan produksi. Sebelum kita masuk ke pembahasan alur ini, Ibu akan menyampaikan 3 hal kegiatan ekonomi. Jadi ada tiga kegiatan ekonomi. 1 adalah produksi, 2 adalah konsumsi, dan ketiga adalah distribusi. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu ada 3 hal. Produksi, kegiatan yang menghasilkan barang. Di sini ada kegiatan mengolah barang dari barang mentah menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi. Lalu yang kedua adalah konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan barang. Sedangkan distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara kita membaca diagram 2 sektor. 2 sektor itu berarti hanya ada 2 pelaku, yaitu RTP dan RTK. Caranya adalah RTP itu karena dia melakukan kegiatan produksi atau menghasilkan barang dan jasa, maka RTP ini akan menjual barang yang mereka produksi ke pasar barang. Jadi di sini pasar barang ini menjual berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh RTP. Ya. Jadi barang yang mereka hasilkan itu dijual ke pasar barang, baru barang ini nantinya akan dibeli oleh RTK. Kenapa demikian? Misalnya, kalau di sini itu RTP-nya itu adalah pabrik sepatu misalnya. Pabrik sepatu. Otomatis produsennya ini akan menghasilkan barang berupa sepatu.
Nah, sepatu ini akan dijual di pasar barang. Di sini di pasar barang ini yang mereka jual adalah sepatu. Siapa yang akan membeli sepatu? Yang akan membeli sepatu ini adalah RTK atau konsumen, atau bisa juga disebut masyarakat. Nah, ketika RTK ini membeli, maka nanti dia akan mengeluarkan uang. Jadi, ketika kalian membeli sepatu, kalian akan mengeluarkan uang. Jadi di sini ada pengeluaran uang. Ini gunanya untuk membayar apa yang sudah mereka beli dari RTP. Makanya di sini RTK itu mengeluarkan uang untuk RTP karena tadi mereka membeli sepatu. Membeli apa yang dihasilkan oleh si RTP ini, tergantung dia memproduksi apa. Di sini contohnya adalah memproduksi sepatu, maka RTP ini menjual barangnya ke RTK berupa sepatu. Karena RTK ini membeli, maka mereka mengeluarkan uang atau membayar ke RTP berupa uang. Nah, uang ini bagi RTP bisa menambah penghasilan, seperti itu. Lalu, ternyata RTK ini menawarkan ke pasar faktor produksi. Jadi, ini tadi adalah pabrik sepatu. Kalau pabrik, pasti mereka membutuhkan yang namanya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini, mereka ini kan mempekerjakan tenaga kerja. Mereka mengambil tenaga kerja dari mana? Dari RTK. Jadi masyarakat itu pasti dipekerjakan oleh si pabrik ini, gitu. Makanya di sini RTK itu bertindak sebagai penyedia faktor produksi. Sebenarnya faktor produksi itu ada banyak faktornya. Ada sumber daya alam, ada SDM, ada skill, ada kewirausahaan, ada modal. Nah, di sini RTK itu menyediakan yang SDM-nya. Jadi mereka itu dipekerjakan. Jadi kalau kalian misalnya lewat pabrik apa misalnya ya, di Surabaya kan banyak pabrik. Nah, tentu mereka itu mempekerjakan banyak buruh pabrik. Buruh pabrik ini berasal dari RTK. SDM atau buruh pabrik itu merupakan faktor produksi berupa SDM yang dibutuhkan oleh RTP dalam menghasilkan sepatu di sini contohnya ya. Nah, ketika mereka bekerja dan menghasilkan sepatu, memproduksi sepatu, tentunya si RTK ini akan dibayar oleh si RTP. Jadi karena mereka tadi bekerja di pabrik sepatu, para buruh tadi, mereka bekerja, tentu mereka mendapatkan gaji atau upah. Jadi di sini ada diagram ini, ada diagram dari RTP menuju RTK, yaitu pendapatan berupa sewa, bunga, upah, atau laba. Mengapa demikian? Karena mereka sudah bekerja untuk si RTP ini, menghasilkan sepatu. Ketika sepatunya dijual, maka nanti akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan ini sama RTP digunakan untuk membayar gaji bagi para karyawannya. Karyawannya berasal dari RTK, rumah tangga konsumen, seperti itu. Jadi untuk dua sektor ini hanya ada dua pelaku. Intinya adalah hanya ada dua pelaku, RTP dan juga RTK. Ibu harap kalian bisa memahami materi ini. Lalu kita beralih ke diagram sirkuler atau circular flow, diagram 3 sektor. Kalau 2 sektor tadi hanya ada 2, RTP dan RTK. Untuk diagram 3 sektor berarti ada 3 pelaku ekonomi, yaitu ada RTP, pemerintah, dan RTK. Untuk alurnya itu hanya ditambahkan dengan ini saja, adanya peranan pemerintah di dalam perekonomiannya. Nah, kaitannya apa? Kaitannya adalah di sini ada tanda panah ke sini. Ini adalah P. Ini tanda panah dari RTK dan juga ada tanda panah masuk ke dalam dari RTP. Tanda panah masuk ke dalam untuk RTP dan RTK terhadap pemerintah yang P
P di situ adalah artinya itu adalah pajak. Jadi RTK dan RTP itu wajib membayar pajak kepada pemerintah karena pemerintah itu mendapatkan devisa itu berasal dari pajak. Salah satunya dari pajak. Nah, si RTP dan RTK ini wajib membayarkan pajak kepada pemerintah. Tapi pemerintah juga memberikan timbal balik berupa ini, tanda keluar ini ya. Ini tanda keluar ini. S di situ adalah subsidi. Jadi, karena pemerintah tadi menerima pendapatan berupa pajak dari RTP dan RTK, pemerintah juga memberikan subsidi kepada RTP dan RTK. Subsidi ini apa sih? Subsidi ini adalah keringanan atau bantuan yang diberikan pemerintah. Kalau subsidi yang diberikan terhadap RTK, misalnya ketika terjadi bencana alam, maka pemerintah akan memberikan subsidi, misalnya subsidi berupa bahan makanan, bahan pokok, obat-obatan, dan sebagainya. Lalu untuk RTP, pemerintah juga memberikan subsidi terhadap RTP. Ketika RTP ini kekurangan modal, maka pemerintah bisa menjadi salah satu investor terhadap RTP ini, sehingga RTP bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi sehingga mereka tetap berjalan. Lalu di sini masih sama, RTP tadi menghasilkan barang yang kemudian dijual, barang dagangannya ini dijual dan dibeli oleh RTK, sedangkan RTK sendiri harus membayar uang ini terhadap RTP. Nah, lalu di sini RTK itu juga sebagai penyedia faktor produksi yang kemudian dipakai oleh RTP, dipekerjakan oleh RTP, yang kemudian karena mereka bekerja mereka harus mendapatkan upah atau pendapatan. Jadi di sini RTP memberikan pendapatan kepada RTK. Nah, ternyata di sini ada tanda ini juga ya, ada tanda panah. Maksudnya adalah pemerintah itu juga ikut dalam kegiatan konsumsi. Jadi pemerintah ini juga menggunakan barang yang dihasilkan oleh si RTP ini. Jadi bisa dibilang pemerintah itu adalah konsumennya juga. Jadi pemerintah konsumen dari RTP-nya ini. Seperti itu. Karena pemerintah ini juga menggunakan barang yang dihasilkan oleh RTP, maka pemerintah juga wajib membayar. Nah, ketika pemerintah ini melakukan pembayaran, maka nanti akan menambah pendapatan bagi RTP yang bisa disalurkan ke RTK. Seperti itu. Di sini RTK karena dia itu sebagai penyedia faktor produksi, dia juga bisa diserap oleh pemerintah. Kalau kalian, Bapak Ibu kalian ada yang PNS, berarti itu salah satu contoh dari adanya pemanfaatan faktor produksi SDM dari masyarakat. Jadi guru PNS itu merupakan ini pekerja dari pemerintah, ini dipekerjakan oleh pemerintah, seperti itu. Jadi instansi-instansi pemerintah itu mereka mengambil tenaga kerja dari RTK, tetap ya, dari masyarakat. Jadi mereka mempekerjakan. Makanya di sini ada arus masuk ya, ada tanda masuk ke dari faktor produksi yang tadinya ini RTK sebagai penyedia faktor produksi ternyata digunakan juga oleh pemerintah. Jadi pada diagram sirkuler 3 sektor RTK ini tidak hanya dimanfaatkan saja oleh RTP, tapi juga dimanfaatkan juga oleh pemerintah gitu. Jadi dipakainya double. Dia dipekerjakan di pemerintah tapi juga dipekerjakan di RTP, seperti itu. Jadi kaitan yang paling erat adalah di sini muncul adanya pajak dan subsidi bagi pemerintah. Itulah penjelasan untuk diagram sirkuler 2 sektor dan 3 sektor. Setelah ini kita akan beralih ke diagram 4 sektor. Nah, ini adalah diagram sirkuler 4 sektor.
Kalau tadi 3 sektor itu hanya mencakup RTK, pemerintah dan RTP, lalu 2 sektor hanya mencakup RTP dan RTK. Untuk 4 sektor berarti di sini ada 4 pelaku ekonomi. Siapa saja? Tadi sama. Ada RTK, ada pemerintah, ada RTP, produsen, dan juga masyarakat luar negeri. Jadi di sini pemerannya adalah 4. Pelakunya 4. Ada produsen, pemerintah, rumah tangga konsumen, dan juga luar negeri. Nah, untuk alurnya itu masih sama seperti yang tadi. Hanya ditambah dengan ini, adanya kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat luar negeri. Jadi lingkupnya menjadi semakin luas. Perekonomiannya juga semakin bertambah global. Ini masih sama seperti yang tadi, jadi produsen menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dijual ke pasar barang yang ternyata ini akan dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen. Nah, di sini RTK itu sebagai penyedia faktor produksi, masih sama ya tadi ya, masih karena dia menyediakan faktor produksi yang digunakan oleh RTK untuk dipekerjakan oleh RTP dan dipekerjakan oleh pemerintah, maka nanti dia akan mendapatkan yang namanya pendapatan. Sehingga nanti ketika mereka mendapatkan pendapatan bisa digunakan untuk mengonsumsi barang yang dihasilkan oleh RTP. Lalu di sini ada kaitannya dengan pajak dan subsidi, ini yang sudah Ibu jelaskan di diagram sirkuler 3 sektor tadi. Lalu pemerintah di sini juga melakukan belanja barang. Belanja barang ini terkait apa yang sudah dihasilkan oleh RTP. Sedangkan pemerintah juga melakukan yang namanya belanja pegawai. Diambilnya dari pasar faktor produksi. Nah, pasar faktor produksi ini berasal dari sini, dari RTK. Seperti itu. Jadi belanja pegawai ini misalnya, pemerintah membutuhkan guru PNS, maka pemerintah ini akan mencari atau akan membelanjakan berupa guru. Jadi dia akan mengangkat guru PNS seperti itu. Itu namanya belanja pegawai. Seperti itu. Lalu 4 sektor ada kaitannya dengan luar negeri. Nah, kaitannya apa? Kaitannya adalah kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor-impor ini berkaitan dengan pasar barang dan juga pasar faktor produksi. Di sini ada ekspor. Ekspor itu apa ya? Ekspor itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan menjual barang ke luar negeri. Menjual barang ke luar negeri itu adalah ekspor. Jadi menjual barang dagangan ke luar negeri, seperti itu ya. Jadi ini Ibu singkat, menjual barang dagangan ke luar negeri. Sedangkan impor itu tentunya mendatangkan barang dagangan dari mana? Dari luar negeri. Jadi kegiatan ekspor impor itu seperti itu. Nah, di sini contoh lainnya adalah misalnya RTP. Kalau misalnya kalian tahu PT Bogasari dia memproduksi barang-barang berupa produk olahan dari gandum, entah itu roti atau sebagainya. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini tidak memiliki pertanian gandum karena memang gandum itu tidak bisa ditanam di Indonesia karena cuacanya tidak sesuai dengan iklim di Indonesia. Nah, gandum ini kan banyak kita temui atau pertaniannya itu banyak di Australia. Jadi ketika Bogasari ini tidak memiliki pasukan gandum, maka dia bisa mengimpor dari Australia. Maka di situ ada kegiatan dengan luar negeri.
Jadi untuk 4 sektor ini lebih ditekankan pada adanya 4 pelaku ekonomi, yaitu RTK, pemerintah, produsen, dan juga pihak luar negeri, masyarakat luar negeri. Lalu kaitannya dengan luar negeri itu adalah kegiatan ekspor dan impor. Seperti itu. Jadi misalnya RTP ini menghasilkan barang dagangan. Kalau tadi contohnya adalah sepatu misalnya, ketika mereka sudah menghasilkan sepatu, maka sepatu ini tidak hanya dijual di pasar barang saja, tapi juga bisa dijual di luar negeri. Biar pangsa pasarnya itu semakin luas dan juga bisa menambah keuntungan yang semakin besar, karena tidak hanya dijual di Indonesia tapi dijual juga di luar negeri. Seperti itu kegiatan ekspor. Lalu impor, dalam perekonomian kita tidak terlepas dari kegiatan impor atau mendatangkan barang dari luar negeri. Seperti itu ya. Kita mungkin seringkali kalau kita belanja misalnya di Shopee, kita membutuhkan barang yang misalnya cukup susah untuk ditemui di Indonesia, maka kalian bisa melakukan pembelian di luar negeri dengan cara mengimpor, mendatangkan barang dari luar negeri. Seperti itu. Jadi kaitannya dengan masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekspor dan juga impor. Seperti itu ya. Penjelasan untuk diagram sirkuler 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Untuk selanjutnya, terima kasih karena kalian sudah menyimak video ini. Terus semangat dalam mengikuti PJJ, semoga bermanfaat. Selamat pagi.